Halo Sobat Pajak, selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita membahas seluk-beluk dunia perpajakan dengan cara yang simple dan menyenangkan. Kali ini, kita akan membahas topik yang sering jadi perbincangan hangat di dunia bisnis internasional dan perpajakan, yaitu transfer pricing. Lebih spesifik lagi, kita akan mengupas tuntas salah satu metode pengujian transfer pricing yang paling umum digunakan, yaitu TNMM atau Transactional Net Margin Method. Penasaran? Yuk, simak terus videonya. Sebelum kita masuk ke TNMM, kita refresh sedikit ya. Apa sih sebenarnya transfer pricing itu? Secara sederhana, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Misalnya, transaksi antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya atau antar anak perusahaan dalam satu grup. Nah, kenapa ini penting? Karena harga transfer ini bisa mempengaruhi laba kena pajak di masing-masing negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu, otoritas pajak di seluruh dunia sangat memperhatikan kewajaran harga transfer ini. Untuk memastikan harga transfer ini wajar dan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Arm's Length Principle, ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan. Salah satunya, dan yang akan kita bahas mendalam hari ini adalah TNMM. Jadi, apa itu TNMM? Transactional Net Margin Method atau metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan tingkat laba bersih dari transaksi afiliasi dengan tingkat laba bersih yang diperoleh pihak independen dalam transaksi sebanding. Fokus utama TNMM adalah pada tingkat laba bersih relatif terhadap dasar yang sesuai, misalnya biaya, penjualan, atau aset. Dengan kata lain, kita melihat seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh dari sebuah transaksi dengan pihak berelasi, lalu kita bandingkan dengan keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan lain yang tidak punya hubungan istimewa saat melakukan transaksi serupa. Mirip-mirip seperti membandingkan harga barang di dua toko berbeda untuk produk yang sama. TNMM ini sering jadi pilihan karena beberapa alasan. Biasanya, metode ini lebih toleran terhadap perbedaan produk atau fungsi antar transaksi yang dibandingkan selama perbedaan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi margin laba bersih. Selain itu, data pembanding untuk tingkat laba bersih seringkali lebih mudah ditemukan dibandingkan data harga transaksi spesifik antar pihak independen, terutama untuk transaksi yang kompleks atau melibatkan barang jasa yang unik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana sih cara menerapkan TNMM? Ada beberapa langkah utama yang perlu diikuti. Pemilihan pihak yang diuji, tested party. Langkah pertama adalah menentukan pihak mana dalam transaksi afiliasi yang akan diuji. Biasanya, pihak yang diuji adalah pihak dengan fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana, dan untuk siapa data pembanding yang andal dapat ditemukan. Misalnya, distributor sederhana atau produsen kontrak. Pemilihan indikator tingkat laba bersih, Net Profit Indicator, NPI. Selanjutnya, kita perlu memilih indikator laba bersih yang paling tepat untuk mengukur profitabilitas pihak yang diuji. Beberapa NPI yang umum digunakan antara lain, Net Cost plus Margin, laba bersih dibagi total biaya relevan, cocok untuk manufaktur atau penyedia jasa, Return on Sales, ROS, Net Profit Margin, laba bersih dibagi penjualan bersih, cocok untuk kegiatan penjualan atau distribusi, Return on Assets, ROA, laba bersih dibagi aset operasional, cocok jika aset memainkan peran signifikan dalam menghasilkan laba. Berry Ratio, laba kotor dibagi biaya operasional, sering digunakan untuk distributor atau agen. Pencarian data pembanding, comparables, search. Ini adalah langkah penting. Kita perlu mencari perusahaan-perusahaan independen yang melakukan transaksi sebanding dengan transaksi afiliasi yang kita uji. Proses ini melibatkan analisis fungsional, fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung untuk memastikan kesebandingan. Data pembanding ini bisa berasal dari database komersial
atau sumber publik lainnya. Penentuan kisaran atau rentang kewajaran, arm's length range. Setelah mendapatkan data indikator tingkat laba dari perusahaan pembanding, kita akan menentukan kisaran laba bersih yang dianggap wajar. Biasanya, ini melibatkan analisis statistik seperti penggunaan rentang interkuartil untuk menghilangkan outlier. Pembandingan dan penyesuaian. Terakhir, kita bandingkan NPI pihak yang diuji dengan rentang kewajaran yang telah ditentukan. Jika indikator tingkat laba atau NPI pihak yang diuji berada di luar kisaran kewajaran, maka penyesuaian transfer pricing mungkin diperlukan untuk membawa laba ke tingkat yang wajar. Penting juga untuk mempertimbangkan dan melakukan penyesuaian atas perbedaan signifikan antara pihak yang diuji dengan perusahaan pembanding yang dapat mempengaruhi tingkat laba, misalnya perbedaan modal kerja, risiko, atau skala operasi. Seperti metode lainnya, TNMM juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan TNMM adalah sebagai berikut. Fokus pada tingkat laba bersih, lebih mudah diterapkan ketika perbandingan harga transaksi langsung sulit dilakukan. Data pembanding relatif lebih mudah tersedia. Data keuangan perusahaan publik seringkali lebih mudah diakses. Toleransi terhadap perbedaan produk fungsi lebih fleksibel dibandingkan metode transaksional tradisional jika perbedaan tidak signifikan mempengaruhi margin laba bersih. Analisis satu sisi atau one-side analysis biasanya hanya menganalisis profitabilitas satu pihak dalam transaksi, pihak yang diuji. Nah, sedangkan kekurangan TNMM adalah sebagai berikut. Kurang langsung, tidak secara langsung membandingkan harga atau margin transaksi seperti metode tradisional. Sensitif terhadap faktor non-harga. Profitabilitas bisa dipengaruhi oleh banyak faktor selain harga transfer, misalnya efisiensi manajemen, kondisi pasar. Kesulitan dalam menentukan NPI yang tepat. Pemilihan NPI yang salah bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. Membutuhkan analisis fungsional yang mendalam untuk memastikan kesebandingan yang akurat. Potensi mengabaikan kontribusi pihak lain. Karena bersifat satu sisi, kontribusi unik dari pihak lawan transaksi mungkin terabaikan. Biar lebih kebayang, mari kita lihat contoh sederhana. Misalkan, PT ABC, anak perusahaan di Indonesia, adalah distributor produk dari perusahaan induknya di luar negeri, Foreign Parent Co. PT ABC hanya melakukan fungsi distribusi sederhana dengan risiko terbatas. Pihak yang diuji, PT ABC, distributor sederhana. Indikator tingkat laba yang dipilih, return on sales, ROS, atau margin laba bersih atas penjualan. Pencarian pembanding. Kita mencari perusahaan distributor independen di Indonesia dengan fungsi, aset, dan risiko serupa. Misalkan, kita dapat 3 perusahaan pembanding dengan ROS masing-masing 3%, 4%, dan 5%. Rentang kewajaran. Rentang interkuartil dari data pembanding ini, misalnya, adalah kuartil 1 sebesar 3,5% sampai kuartil 3 sebesar 4,5%. Perbandingan. Jika ROS PT ABC dari transaksi dengan Foreign Parent Co adalah 1%, ini berada di bawah rentang kewajaran, karena angka kuartil pertama adalah 3,5%. Maka, perlu ada analisis lebih lanjut dan kemungkinan penyesuaian agar laba PT ABC mencapai tingkat yang wajar, misalnya ke angka median atau titik lain dalam kisaran kewajaran. Tentu saja, dalam praktik nyata, analisisnya akan jauh lebih kompleks dan melibatkan banyak data serta pertimbangan kualitatif. Jadi, Sobat Pajak, TNMM adalah salah satu alat penting dalam kotak perkakas transfer pricing. Metode ini menawarkan pendekatan berbasis laba bersih yang bisa sangat berguna, terutama ketika metode tradisional sulit diterapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan TNMM memerlukan analisis yang cermat, data pembanding yang andal, dan pemahaman yang mendalam tentang fungsi, aset, dan risiko pihak-pihak yang bertransaksi. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang metode TNMM ya. Ingat, transfer pricing adalah area yang kompleks
Jadi jika perusahaan Anda terlibat dalam transaksi afiliasi, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video informatif lainnya seputar perpajakan. Kalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam